Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 450 sampai 451. Pada saat mata mereka bertemu, Lu Hansuang segera berdiri dan dengan panik menjelaskan, "Ketua, ada sesuatu di bulu matamu. Aku hanya ingin membuangnya." Gustav tidak memikirkan banyak hal. Dengan susah payah dia bangkit, lalu mengambil 2 butir pil dan langsung meminumnya. Kemudian dia duduk bersila dan bersiap untuk mengumpulkan energi. Gustav memberikan perintah, "Lu Hansuang, berjaga untukku. Jangan biarkan siapapun mengganggu." Lu Hansuang mengangguk patuh. "Baik, Ketua." Kemudian dia segera menuju pintu. Dia berharap bisa segera meninggalkan tempat ini. Adegan barusan sangat memalukan. Apakah Gustav akan salah paham terhadapnya? 1 jam kemudian, Gustav perlahan mengeluarkan nafas keruh. Lukanya menjadi stabil, namun penggunaan energi dalam waktu dekat harus lebih berhati-hati. Kalau terlalu banyak menggunakannya, itu akan mempengaruhi kekuatannya. Pembukaan penjara hantu besok malam. Kalau kau tidak bisa, maka dia harus menggunakan kedua kekuatan besar itu. Tiba-tiba Gustav teringat sesuatu. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku dan menelpon Yeling Tian. Dia tidak sepenuhnya mempercayai orang-orang dari Istana Pelum Darah. Satu-satunya yang dia percayai adalah Yeling Tian. Dari beberapa sudut pandang, Istana Kegelapan dan Istana Pelum Darah adalah kekuatan yang sama. Mereka cocok untuk bersembunyi di bayang-bayang. Rencana awal Gustav adalah membiarkan Yeling Tian menguasai para ahli di Istana Pelum Darah. Dia membutuhkan kekuatan yang sangat kuat di Beijing. Tak lama kemudian, suara hormat Yeling Tian terdengar di ujung telepon. "Halo Ketua." Gustav langsung bertanya, "Apakah ada masalah dengan Stella dan Margaret di Provinsi Jiangnan?" Yeling Tian di ujung telepon segera menjawab, "Tuan Ye, tenang saja. Dengan adanya aku di sini, tidak akan ada yang berani mengganggu kedua nona itu. Belakangan ini, mereka sibuk dengan urusan grup Tiansheng dan keluarga Xia. Mereka jarang keluar. Selain itu, sekarang Provinsi Jiangnan hampir dikuasai oleh Istana Kegelapan. Jadi tidak ada kekuatan yang berani mencari masalah." Gustav mengangguk, lalu berkata, "Aku menelponmu untuk mengingatkan satu hal. Kau dan saudara-saudara dari Istana Pelum Darah bisa bersiap untuk pergi ke Beijing. Ada kekuatan yang membutuhkanmu untuk memimpin." Yeling Tian terkejut, tidak mengerti maksud Gustav. Dia pun bertanya, "Ketua, apa maksudmu?" "Aku tidak mengerti. Selain itu, kekuatan di Beijing sangat rumit. Bagaimana mungkin Istana Kegelapan bisa bertahan? Saat ini, kalau ingin menguasai kekuatan bawah tanah di Beijing, itu akan terlalu sulit." Gustav tersenyum lalu berkata, "Bagaimana kalau aku memintamu untuk mengambil alih organisasi pembunuh terbesar di Tiongkok?" Saat ini Yeling Tian benar-benar tidak bisa mempercayai pendengarannya. "Apa? Organisasi pembunuh terbesar di Tiongkok hanya satu, yaitu Istana Pelum Darah. Dan markas Istana Pelum Darah ada di Beijing. Yang terpenting lagi adalah bahwa kekuatan markas Istana Pelum Darah itu sangat kuat. Mengambil alihnya adalah hal yang mustahil." Yeling Tian berkata dengan suara gemetar, "Ketua, apakah kau berbicara tentang Istana Pelum Darah?" Gustav berkata, "Benar.
ketua dan tetua Istana Pelum Darah sudah kubunuh. Saat ini, tempat ini seperti air mati. Jadi aku menunggumu datang ke Beijing untuk menggerakkannya. Mengenai keamanan Stella dan Margaret, mereka cukup dilindungi oleh raksasa dan jiwa naga. Saat ini, aku akan mengirim pembunuh top Istana Pelum Darah ke Provinsi Jiangnan untuk melindungi mereka. Yang perlu kau lakukan adalah segera membawa pasukan elit istana. Kedelapan, kepada pasukan elit Istana Kegelapan dan berangkat ke Beijing. Ye Lingtian langsung mengangguk. Baik, ketua. Telepon terputus. Gustav berjalan ke jendela dan melihat ke arah malam di pinggiran barat Beijing dari tempat yang tinggi. Ini adalah langkah pertamanya memasuki Beijing. Dia ingin membangun kekuatan yang membuat keluarga seni bela diri top di Tiongkok gemetar. Saat ini, Istana Pelum Darah belum cukup. Istana Kegelapan juga belum cukup. Namun nanti, setelah kedua kekuatan ini bersatu dan dilatih sedikit, mereka pasti akan mampu mengguncang keluarga Jiang dan keluarga Lin di Beijing. Dia ingin orang tua yang mengendalikan semuanya di keluarga Jiang merasa menyesal. Dia ingin membawa orang tuanya ke keluarga Jiang sendiri dan memberitahu orang-orang yang sombong itu bahwa mereka tidak pernah membutuhkan pengakuan dari keluarga Jiang, apalagi menginginkannya. Dia percaya tidak akan lama lagi keluarga Jiang yang tinggi di Tiongkok itu harus merendahkan diri dan menengadah melihat keluarganya. Itu adalah kebanggaan Gustav, juga kepercayaan dirinya. Gustav masih tinggal di Istana Pelum Darah selama beberapa jam lagi, dan kemudian dia memberikan nomor telepon Ye Lingtian kepada Lu Lingfeng. Selanjutnya, penggabungan Istana Pelum Darah dan Istana Kegelapan sepenuhnya diserahkan kepada mereka berdua. Kalau ada yang berkhianat, langsung dibunuh saja. Kekuatan ini sekarang perlu bersembunyi. Saat benar-benar muncul nantinya, itulah saat dia menuju ke keluarga Jiang. Gustav keluar dari Istana Pelum Darah dan melihat jam. Sudah pukul 11 malam. Saat dia melangkah keluar dari formasi Istana Pelum Darah, dia memperhatikan sebuah mobil Maybach yang diparkir tidak jauh dari sana. Kemunculan mobil semewah itu di area pertanian yang terbengkalai memang sangat tidak biasa. Namun, dia segera sadar kalau mobil Maybach itu adalah milik Xiang Chengdong. Pintu mobil terbuka dan Xiang Chengdong buru-buru keluar sambil berkata, "Tuan Ye, kau benar-benar keluar?" Saat ini, hati Xiang Chengdong sangat gelisah. Dia tahu betul kekuatan Istana Pelum Darah. Orang biasa yang masuk ke dalamnya hampir tidak mungkin bisa keluar dengan selamat. Tetapi Gustav benar-benar kembali dengan utuh. Yang lebih mengejutkan, dia masih berlumuran darah, menandakan setidaknya 10 orang telah tewas. Apakah Gustav benar-benar berhasil menaklukkan Istana Pelum Darah untuk melakukan pembantaian? Mustahil. Gustav merasa tidak perlu menjelaskan lebih panjang. Dia hanya bertanya, "Apakah orang-orang dari penjara hantu menghubungimu belakangan ini?" Xiang Chengdong menggelengkan kepalanya. Mereka sudah memberi tahu waktu dan tempatnya. Kita tinggal menunggu 24 jam lagi. Gustav menuju ke kursi belakang Maybach dan memberi perintah, "Antar aku ke Universitas Normal Beijing." Xiang Chengdong mengangguk, "Baik." Pintu mobil ditutup. Xiang Chengdong duduk di kursi depan, sementara Gustav duduk di belakang, menikmati ketenangan sepenuhnya. Gustav menutup matanya. Dia mencoba menenangkan diri dan mengatur pernapasannya dengan teknik keputusan tubuh ilusi Changlong. Tiba-tiba ponsel di sakunya berdering. Yang mengejutkan, panggilan itu datang dari Ibu Wei Ying. Awalnya,
dia ingin mengabaikannya, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk mengangkatnya. Suara Gustav terdengar datar. "Ada apa?" Begitu mendengar telepon terhubung, Ibu Wei Ying menghela nafas lega dan dengan cemas berkata, "Senior, aku ingin bertanya, apakah Wei Ying bersamamu? Tadi malam aku menelponnya, tetapi tempatnya sangat berisik. Dia bilang akan menelponku saat sampai di rumah, tetapi sampai sekarang aku belum menerima teleponnya. Yang lebih aneh, teleponnya juga tidak diangkat. Jadi, aku ingin bertanya padamu." Gustav menyipitkan matanya dan tiba-tiba dia teringat kalau pagi tadi Wei Ying mengundangnya untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pimpinan universitas pada malam harinya. Dia menolak saat itu, jadi kemungkinan Wei Ying pergi menghadiri acara tersebut. Gustav berkata, "Hari ini ada acara di universitas. Mungkin tempat itu terlalu berisik sehingga dia tidak mendengarnya. Aku sedang di luar sekarang. Nanti aku akan pulang dan memeriksanya." Ibu Wei Ying berkata, "Terima kasih senior, terima kasih banyak." Setelah menutup telepon, Gustav kembali menutup matanya dan melanjutkan latihan. Pernafasannya tetap juga menjadi bagian dari pelatihan. 20 menit kemudian, Gustav turun dari mobil. Dia tidak kembali ke apartemen dosen, melainkan langsung menuju apartemen di seberang dan mengetuk pintu. Namun, tidak ada siapapun di apartemen Wei Ying. Dia bahkan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi, tetapi tidak menemukan apa-apa. Gustav mengernyitkan keningnya dan bergumam, "Dia belum pulang?" Gustav mengambil sebuah dokumen dari makam reinkarnasi. Di dalamnya terdapat kartu nama pimpinan universitas dengan nomor teleponnya. Dia menghubungi nomor tersebut dan tak lama kemudian suara malas terdengar. "Siapa ini? Malam-malam begini, orang tidak boleh tidur ya?" Gustav mengernyit. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Acara itu diselenggarakan oleh pimpinan universitas, tetapi kenapa yang mengadakan acara tersebut sedang tidur? Gustav berkata, "Aku Gustav." Dua kata sederhana ini langsung membuat pimpinan universitas di ujung telepon terbangun. Nada suaranya langsung berubah. Komandan, ada apa?" Dia tahu bahwa Gustav memiliki latar belakang militer. Sedikit saja kesalahan, posisinya bisa terancam. Jadi, bagaimanapun caranya, dia harus melewati pria ini dengan hati-hati. Gustav bertanya, "Di mana kau sekarang?" Pimpinan universitas menjawab, "Komandan, aku di rumah. Hari ini aku minum sedikit, lalu pulang dan tidur." Gustav bertanya, "Wei Ying belum pulang?" Kepala sekolah terdiam sejenak. Dia berpikir sejenak lalu berkata, "Acara berakhir sekitar jam 9 malam. Aku ingin dosen Wei diajak beberapa dosen perempuan untuk pergi karaoke. Sepertinya Wu Fan dan Zheng Rui juga ikut. Mereka semua adalah dosen muda, jadi wajar saja kalau mereka suka bernyanyi." Gustav langsung berseru, "Berikan aku alamatnya." Pimpinan universitas terkejut, tetapi tetap dengan patuh menjawab, "Seharusnya di KTV Geledi, lantai 6 di Beijing Qianhua Plaza." Telepon langsung ditutup. Sebenarnya pertemuan beberapa dosen tidak menjadi masalah, tetapi kehadiran Wu Fan dan Zheng Rui membuatnya merasa tidak nyaman. Semoga Wei Ying baik-baik saja. Bagaimanapun juga, Wei Ying adalah salah satu dari sedikit teman Gustav di Universitas Normal Beijing. Terlebih lagi,
Dari Wei Ying, dia merasakan perhatian dan kebaikan yang tulus. Saat ini, telepon di tangan Gustav berdering. Ada panggilan masuk dari Wei Ying. Baru saja dia hendak menjawab, namun telepon itu langsung terputus. Mata Gustav menyala dengan dingin dan dia segera menyelinap ke dalam kegelapan. Bagaimanapun juga, ini sudah tengah malam. Tidak aman untuk seorang gadis berkeliaran di luar. Dia sudah berjanji kepada Ibu Wei, jadi dia harus membawa Wei Ying kembali. Saat ini di Beijing, Qianhua Plaza, lantai 6, KTV Geledi, ruang karaoke mewah 007. Wajah Wei Ying memerah dan dia terlihat mabuk. Dia tidak suka minum alkohol dan juga tidak suka pertemuan bernyanyi seperti ini. Tetapi hari ini adalah ulang tahun seorang dosen di kelompok bahasa Inggrisnya. Temannya memohon padanya untuk datang dan dia tidak bisa menolak. Tapi begitu tiba, dia menyesalinya. Meskipun ini adalah ulang tahun temannya, mereka terus saja memaksanya minum. Dia menolak beberapa kali dan bahkan ingin pergi, tetapi orang yang berulang tahun mengatakan dia harus minum setidaknya 1 gelas sebagai bentuk penghormatan. Setelah 1 gelas, Wei Ying yang tidak terbiasa minum menjadi sangat mabuk dan merasa sangat tidak nyaman. Dia menolak semua tawaran minuman selanjutnya dan duduk diam di sudut. Sekarang kakinya lemas dan dia tidak bisa pulang. Dia hanya bisa menunggu sampai efek alkohol berkurang. Namun, efek alkohol bukannya mereda, malah semakin kuat. Dia berbaring di sofa dan merasa kesadarannya mulai kabur. Secara naluriah, dia menekan tombol panggilan darurat yang sudah diatur oleh Gustav sebelumnya. Namun, sebelum panggilan diterima, seorang pria muncul di ruangan itu. Pria itu adalah Wu Fan. Tidak hanya itu, di belakang Wu Fan ada seorang pria tinggi besar berpakaian jas dengan aura yang tidak menyenangkan. Wu Fan mematikan panggilan darurat dan meletakkan ponsel di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Wei Ying. Wu Fan bertanya dengan senyum yang terlihat sopan. "Dosen Wei, apakah kau mabuk? Kebetulan aku akan pulang. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke apartemen guru?" Wei Ying mengingat kejadian semalam dan tidak ingin Wu Fan mengantarnya pulang. Dia berkata dengan dingin, "Tidak perlu, berikan ponselku." Wu Fan mengangkat tubuhnya. "Dosen Wei, ponselmu ada di sana, ambil saja sendiri." Wei Ying mencoba meraih ponselnya, tetapi tubuhnya lemas dan dia tidak bisa mengendalikan arah dengan benar. Beberapa dosen wanita menyadari situasi di sekitar Wei Ying dan hendak membantunya. Tetapi Wu Fan mengambil mikrofon dan berkata kepada semua orang, "Teman-teman, tolong berhenti sebentar. Aku ingin memperkenalkan seorang teman baikku. Namanya Luo Wei, putra pemilik Beijing Qianhua Hotel. Dia adalah salah satu teman baikku dan kebetulan sedang berada di Qianhua Plaza. Jadi, dia datang untuk menyapa kita semua. Keluarga Luo adalah salah satu keluarga terhormat di Beijing. Dan Luo Wei masih lajang." Begitu mendengar ini, semua mata tertuju pada Luo Wei. Qianhua Plaza di Beijing adalah salah satu dari 10 tempat hiburan terbesar di Beijing. Dan orang-orang di belakangnya sangat kaya dan kuat. Yang lebih mengejutkan, Luo Wei sendiri datang untuk menyapa mereka. Ini membuat para dosen wanita merasa sangat bahagia. Wu Fan melihat tatapan kagum dan ketakutan dari semua orang dan tersenyum dingin. Luo Wei datang ke sini bukan karena Wu Fan, tetapi karena Wei Ying.
Kalau Wei Ying rela bersama Gustav, dia juga seharusnya bisa bersama mereka. Saat ini Wei Ying sudah sangat mabuk. Ini adalah kesempatan terbaik. Selama Luo Wei terlibat, Wu Fan tidak perlu khawatir tentang balas dendam dari Wei Ying. Keluarga Luo sangat berpengaruh. Bahkan kalaupun Wei Ying melapor kepada polisi, apa yang bisa dia lakukan? Luo Wei menatap Wei Ying yang wajahnya memerah dan matanya penuh nafsu. Dia lalu berkata kepada semua orang, "Aku pernah beberapa kali mengunjungi Universitas Normal Beijing dan proses mengikuti kuliah seorang profesor di sana. Aku sangat menghormati para dosen di sana. Bagaimana kalau kita pindah ke ruangan yang lebih besar? Aku telah menyiapkan ruangan yang lebih besar di nomor 1. Minuman dan layanan malam ini aku yang traktir. Ayo, kita pergi sekarang." Orang-orang bersorak riang. Mereka melihat Luo Wei sebagai pria yang tampan, kaya, dan berpengaruh. Kemudian mereka semua bangkit dan menuju ke ruangan lain. Beberapa dosen wanita melihat Wei Ying dan ingin membantunya, tetapi Luo Wei berkata dengan dingin, "Sepertinya dosen Wei sudah tidak bisa bernyanyi lagi. Aku akan menyuruh supirku mengantarnya pulang." "Tenang saja, sopirnya adalah seorang wanita. Di wilayahku, aku akan memastikan semuanya mendapatkan pelayanan terbaik." Beberapa dosen wanita muda itu ragu sejenak, tetapi akhirnya mereka mengangguk dan keluar dari ruangan. Saat ini di dalam ruangan hanya ada Wu Fan dan Luo Wei. Mata mereka penuh dengan nafsu. Wu Fan mengambil sebuah kamera DV dari sakunya. Sementara itu, Luo Wei keluar dan memberi instruksi kepada 2 pengawalnya di pintu. "Jaga pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk." Pengawalnya menjawab, "Baik, Tuan Muda." Pintu ruangan ditutup. Wei Ying merasa ada yang tidak beres dengan 2 pria di depannya dan berkata dengan gugup, "Kalian, apa yang kalian inginkan?" Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 452 sampai 453. Wu Fan tertawa dingin. "Apa lagi yang bisa kita lakukan dengan 2 pria dan 1 wanita? Wei Ying, kalau kau bisa bersama Gustav, kenapa tidak bisa bersama kami?" Wajah Wei Ying menjadi pucat dan dia merasa sedikit lebih sadar. Secara naluriah, dia meraih ponselnya dan berkata, "Wu Fan, kau juga seorang dosen. Apa yang kau lakukan ini melanggar hukum. Biarkan aku pergi." Wei Ying berusaha berdiri, tetapi kakinya lemas dan dia jatuh kembali ke sofa. Wu Fan tertawa dingin dan melihat ke arah Luo Wei. "Tuan Luo, kau duluan. Aku akan merekamnya." Luo Wei mengangguk. Dia melepas bajunya dan mendekati Wei Ying. Pada saat ini Wei Ying benar-benar panik. Dia tidak ingin kehilangan kehormatannya dan memberikannya kepada orang-orang yang aneh ini. Secara naluriah dia meraih botol kosong dan melemparkannya. Botol itu tepat mengenai dahi Luo Wei dan sedikit darah merembes keluar. Luo Wei meraba dahinya, dan ketika dia melihat darah di tangannya, seketika dia menjadi marah. "Kurang ajar, seorang pelacur berani berpura-pura suci. Hari ini aku akan menghabisimu. Wu Fan, pegang lehernya. Kalau dia bergerak, tampar saja dia." Kedua pria itu langsung menyerbu ke arah Wei Ying.
Pada saat ini, Wei Ying sangat panik. Seharusnya tadi pagi dia menolak seperti Gustav, maka hal ini tidak akan pernah terjadi. Ketika kedua pria itu hanya berjarak 1 meter darinya, terdengar bunyi suara yang sangat keras. Pintu kaca ruangan langsung pecah dan serpihan kaca berserakan di mana-mana. 2 pengawal juga dilempar masuk dan mulut mereka berlumuran darah. Melihat pemandangan ini, Luo Wei dan Wu Fan terkejut. Mereka melihat ke arah pintu dan melihat seorang pemuda berdiri di sana seperti hantu. Matanya penuh dengan amarah yang menatap mereka. Pemuda itu adalah Gustav. Wu Fan melihat sosok yang dikenalnya dan hampir pingsan. Dia masih trauma dengan Gustav dan tubuhnya masih penuh luka yang belum sembuh total. Kenapa Gustav ada di sini? Wei Ying berdiri, terhuyung-huyung mendekati Gustav. Profesor Ye. Gustav melingkarkan satu tangannya di pinggang Wei Ying dan mengalirkan sedikit energi yang membuat Wei Ying merasa nyaman. Efek alkohol pun mulai menghilang. Wei Ying bertanya dengan sedikit kebingungan, tetapi juga penuh dengan rasa syukur. Profesor Ye, bagaimana kau bisa ada di sini? Kalau bukan karena Gustav, akibatnya akan sangat buruk. Gustav tersenyum. Ibumu menelponku dan memintamu agar menelponnya kembali. Dia sangat khawatir. Kau keluarlah dulu dan telepon ibumu. Aku punya urusan yang harus diselesaikan dengan mereka. Wei Ying tertegun sejenak. Dia bisa menduga apa yang akan terjadi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan keluar, menuju ujung koridor dan menelpon ibunya. Sementara itu di dalam ruangan, Wu Fan benar-benar dilanda ketakutan. Dia langsung berlutut dan berkata, Profesor Ye, aku salah. Tolong maafkan aku. Berapapun uang yang kau minta, aku akan memberikannya. Luo Wei mengernyit, tidak senang dan berkata kepada Wu Fan, Wu Fan, kau sudah gila ya? Kenapa kau berlutut? Apakah... Belum selesai dia berbicara, Gustav menginjak tanah dan aliran energi naik dari lantai. Pecahan kaca yang berserakan di lantai mulai melayang. Pemandangan ini membuat Lu Wei dan Wu Fan ketakutan setengah mati. Ini adalah kekuatan supernatural yang melanggar akal sehat. Lu Wei merasakan kakinya gemetar hebat dan rasa kematian mengelilinginya. Wu Fan tidak peduli lagi dan langsung berkata, Profesor Ye, semuanya ini ide Luo Wei. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Sungguh, kalau mau menyalahkan, salahkan saja dia. Bagi Wu Fan, lebih baik dia menyinggung Luo Wei daripada Gustav. Karena menyinggung Luo Wei hanya akan membuatnya tidak bisa tinggal di Beijing. Tetapi, menyinggung Gustav bisa membuatnya mati esok hari. Gustav memandang Wu Fan dengan dingin dan berkata, Kemarin aku mengampunimu karena Wei Ying. Kali ini aku ingin kau mati. Maka aku akan memenuhinya karena kuanggap itu adalah keinginanmu sendiri. Setelah berkata demikian, Gustav menggerakkan lengannya dan pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya membentuk pedang panjang dan langsung mengarah ke Wu Fan. Terdengar suara keras dan pedang kaca itu menghantam tubuh Wu Fan. Pecahan kaca menembus tubuhnya dan membuat tubuhnya seperti tercabik-cabik. Wu Fan memuntahkan darah dalam jumlah besar dan jatuh ke tanah tanpa kesempatan untuk hidup. Melihat mayat Wu Fan di sampingnya, Luo Wei hampir membatu. Pupil matanya penuh dengan ketakutan yang dingin. Luo Wei baru saja ingin mengatakan sesuatu ketika Gustav mengulurkan 5 jarinya. Dia langsung memunculkan sebuah energi di tangannya dan dia menghancurkan diri Luo Wei sebagian. Kemudian dengan lengan gemetar, dia yang rusak itu langsung menembus mulut Luo Wei yang sedikit terbuka. Mata Luo Wei terbelalak.
Rasa sesak nafas melandanya. Aliran energi di dalam tubuhnya bergolak. Organ-organ dalamnya seakan diguncang oleh aliran energi tersebut. Semuanya hancur. Gustav berkata, "Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Kau tidak punya pilihan. Satu-satunya hakmu hanyalah mati." 10 detik kemudian, wajah Luo Wei membiru. Matanya memutih penuh dengan urat darah dan akhirnya dia jatuh ke dalam genangan darah. Dari awal hingga akhir, mata Gustav tidak menunjukkan emosi apapun. Dia mengirim pesan kepada Yingqing dan berjalan menuju Wei Ying di ujung koridor. Gustav berkata dengan tenang, "Ayo, kita pergi." Wei Ying menutup teleponnya dan melihat ke arah ruangan. "Bagaimana dengan mereka berdua?" Gustav berkata, "Aku hanya memperingatkan mereka. Mereka sudah pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Seharusnya sekarang mereka sudah di jalan. Ayo kita pergi." Kata-kata Gustav tidak sepenuhnya salah. Tetapi jalan itu bukan jalan pulang, melainkan jalan menuju neraka. Wei Ying mengangguk dan berjalan bersama Gustav menuruni tangga. Tetapi setelah beberapa langkah, kakinya terasa lemas. Meskipun efek alkohol telah berkurang, namun sistem sarafnya masih terpengaruh. Gustav menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya dan berjongkok sedikit. "Naiklah." Wei Ying ragu sejenak, namun kemudian dia mengangguk. Dia melingkarkan tangannya di leher Gustav dan badannya lebih merapat ke punggung Gustav. Gustav membawa Wei Ying turun ke bawah. Maybach sudah terparkir di pinggir jalan. Mereka masuk ke dalam mobil, dan mobil langsung melaju menuju Universitas Normal Beijing. Setengah jam kemudian, Gustav akhirnya mengantar Wei Ying kembali ke apartemen dosen. Wei Ying yang sudah sepenuhnya sadar, dia membuatkan teh untuk Gustav dan berkata, "Profesor Ye, kalau bukan karena bantuanmu, hari ini aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Terima kasih banyak." Gustav melambaikan tangannya. "Tidak perlu berterima kasih. Lain kali hindari menghadiri pesta semacam itu. Dan kalau ada yang memaksamu minum, buang saja. Kau tidak cocok untuk minum alkohol." Wajah Wei Ying memerah dan dia mengangguk. "Iya, aku mengerti." Gustav tidak suka dipanggil profesor, jadi dia berkata, "Kita tidak berbeda umur, panggil saja aku Gustav. Memanggilku profesor membuatku terasa tua." Wei Ying tertawa dan mengangguk. "Baiklah." Gustav melihat senyum Wei Ying yang cerah dan menghela nafas panjang. Kemudian tatapannya jatuh pada kalung di leher Wei Ying. Batu jiwa bumi di tengah kalung itu terlihat redup. Mungkin tidak akan bertahan lama. Kehidupan Wei Ying sebenarnya juga menyedihkan. Sejak lahir, dia sudah memiliki konstitusi darah jahat dingin. Gustav ingin membawa Wei Ying ke jalur kultivasi, tetapi saat ini dia tidak memiliki metode kultivasi yang cocok untuk Wei Ying. Jadi dia hanya bisa menundanya. Konstitusi darah jahat dingin tidak bisa ditekan dengan metode kultivasi biasa. Semoga di masa depan dia mendapatkan kesempatan untuk memperoleh metode kultivasi es yang ekstrim. Batu jiwa bumi yang diberikan oleh ibunya sangat bermanfaat baginya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membalas budi. Gustav berdiri. Dia tidak ingin mengganggu terlalu lama. Tingkatannya belum sepenuhnya ditembus. Namun sebelumnya dia dijeda oleh kedatangan pembunuh dari istana Plum Darah. Sudah waktunya untuk melanjutkan kultivasinya kembali. Dalam 20 jam lagi, penjara hantu akan dibuka. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar peluangnya untuk menang. Tanpa berpikir lebih jauh, Gustav berkata, "Mandilah dan istirahatlah lebih awal. Aku akan pulang." Wei Ying merasa sedikit kecewa ketika Gustav akan pergi. Bahkan dia merasa Gustav kurang peka. Apakah menurut Gustav penampilannya tidak menarik?
Apakah Gustav sama sekali tidak tertarik padanya? Pintu pun tertutup. Di ruangan itu hanya tersisa Wei Ying sendirian. Saat ini Gustav berusaha menembus tingkatan di kamarnya, tetapi menemukan bahwa luka dari pedang roh langit masih ada di dantiannya. Jelas, sebelum tubuhnya pulih sepenuhnya, dia tidak bisa menembus tingkatan. Kalau tidak, dantiannya tidak akan bisa menahan kekuatan yang mengerikan ini. Yang lebih penting, kerusakan semacam ini tidak akan bisa diatasi dengan pil biasa. Gustav bergumam, "Aku akan mencoba. Apakah aku bisa meracik pil kondensasi tulang?" Gustav mengeluarkan 100 ramuan dan mulai meracik pil. Tingkat pil kondensasi tulang tidak rendah. Bahkan ketika di Gunung Kunlun, dia masih gagal meraciknya meskipun dibimbing langsung oleh gurunya. Kali ini Gustav memusatkan energinya dan memasukkan beberapa bahan obat berharga yang diperolehnya dari lembah Raja Obat ke dalam ramuan tersebut. Dalam sekejap, energi yang kuat terkumpul di dalam ramuan 100 ramuan. Beberapa detik kemudian, kekuatan yang kuat langsung meledak di dalam ramuan 100 ramuan. Suara ledakan terdengar dan seluruh tubuh Gustav menjadi hitam. Dia terlihat sangat berantakan. Gustav berbicara, "Ternyata sangat sulit mencoba meracik pil kondensasi tulang." Meskipun Gustav berbakat luar biasa, dia baru belajar meracik pil selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, mencapai tingkat ini saja sudah luar biasa. Gustav bergumam kembali, "Apakah dantianku benar-benar tidak bisa pulih?" Pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar. "Kalau ingin memperbaiki dantian, kenapa harus repot-repot? Di hadapan jalur jimatku, meracik pil hanyalah jalur sampingan. Jimat bisa menyembuhkan, juga bisa membunuh tanpa terlihat, dan tidak akan merusak tubuhmu. Jimat bisa melintasi tingkatan." Mendengar suara yang tiba-tiba muncul ini, Gustav terkejut dan segera memeriksa sekelilingnya. Tidak ada orang. Tiba-tiba Gustav teringat sesuatu dan mengeluarkan batu hitam. Kuburan reinkarnasi tiba-tiba muncul. Ada 2 batu nisan yang bisa dipicu, dan salah satunya ternyata benar-benar hancur. Sosok hebat itu akhirnya keluar. Dewa keempat dari makam reinkarnasi, aliansi talisman, Chang Haiping. Yang mengejutkan adalah Gustav sama sekali tidak memicu pemanggilan ini. Suara tua itu kembali terdengar berbicara, "Tanah luas yang suram, perubahan di masa depan. Di tengah kekacauan, naga dan ular bangkit bersama. Siapa yang benar-benar naga dan siapa yang hanyalah semut? Atau mungkinkah semua makhluk hidup di dunia ini bisa menjadi naga? Sekte, jalan abadi, klan, suku barbar, dewa iblis, monster, jalan penyihir, dan ribuan kekuatan. Di mataku, semua itu tidak ada artinya. Talisman bisa memotong segalanya." Secara refleks, Gustav mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Dia hanya melihat seorang pria tua melayang di langit. Di bawah kakinya ada cahaya mengalir, dan di atas cahaya mengalir itu terdapat tulisan kuno. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.